Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisarul Muqni' yang masih dalam bab hajar, tentang menghajar atau menghalangi melakukan kewenangan terhadap hartanya pada anak kecil, orang bodoh, dan orang gila. Taqra' Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Wa idza tamma li saghiri Wa in tamma wa in tamma li saghiri 15 sana aw nabata hawla qubulahu sya'run qasinun aw anzal aw aqlun majnun aw aqala majnun wa rusdu wa rasada syafih zala hajruhum bila qada'in. Dan apabila bagi telah sempurna dari seorang anak kecil usia 15 tahun atau telah tumbuh di sekitar kubunya rambut atau dia telah mengeluarkan mani, atau orang yang gila telah berakal, telah kembali akalnya, dan harus as-safih, orang yang bodoh telah cerdas, zala hajruhum, maka diangkat hajarnya bila qada'in, dengan tanpa qada'. Ya. Sini muallif mengatakan dalam kasus anak kecil yang belum baligh, itu dia dilarang melakukan tasarruf dalam hartanya, ya, yang melebihi dari kebiasaan anak-anak yang melakukan tasarruf dalam hartanya. Kalau berjual beli dengan anak yang seperti ini dengan angka yang besar umpamanya, walaupun uang itu adalah uang dia mendapatkan uang dari warisan ayahnya atau ibunya yang meninggal, dia membeli motor seharga 10 juta, ini tidak sah jual belinya, mahjur, ya. Kapan dia boleh bertransaksi? Ini dikatakan muallif di sini, wa in tamma li saghirin 15 sana, jika sempurna bagi seorang anak kecil 15 tahun qamariyah, ya. Kapan dia lahir? Umpamanya dia lahir 10 Ramadan, jam berapa? Zuhur, ya. 10 Ramadan 15 tahun ke depan, Ramadan 1, Ramadan 2, Ramadan 3, Ramadan ke-15 dari kelahirannya itu, pada waktu zuhur tadi, walau tidak ada tanda-tanda yang lain, dia sudah baligh. Kenapa 15 tahun? Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dikeluarkan oleh Bukhari, di mana Ibnu Umar minta ikut perang Badar ke Nabi Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah tidak mengizinkan beliau. Dia mengatakan, di waktu itu umurku 14 tahun. Kemudian perang selanjutnya, beliau minta izin kepada Nabi SAW dan diizinkan Nabi, dan dia mengatakan, di waktu itu umurku 15 tahun. Jadi umur baligh berbeda dengan umur KTP. Kalau di Indonesia KTP umur berapa? 18 tahun untuk bisa memiliki KTP. Tapi umur baligh tidak ada hubungan dengan umur KTP. Mulai dari dia sudah 15 tahun, walaupun tidak ada tanda-tanda yang lain, maka dia menjadi mukallaf. Dia berhak berwenang terhadap hartanya dan melakukan semua tindakan syar'i sudah diwajibkan oleh Allah kepadanya. Itu tanda yang pertama. Au nabata haula qubulihi syar, belum 15 umurnya, baru 14 Ramadan berlalu, dan belum masuk Ramadan yang ke-15 pada tanggal 10 tadi namanya,
Tapi di sekitar kemaluannya sudah tumbuh bulu yang tebal, rambut yang tebal. Ini sudah bisa dikatakan dia juga balik. Belum 15 umurnya, masih 13, dan belum tumbuh bulu yang tebal di sekitar kemaluannya. Ya, tapi dia sudah mengeluarkan mani mimpi basah. Ya, maka dia menjadi seorang yang balik dan tidak boleh lagi dia dihalangi melakukan tindakan pada hartanya kecuali ada penyebab yang lain. Ya. Karena Allah mengatakan wa atul yatama amwalahum hatta idza balagun nikah. Kalian berikanlah harta anak yatim. Wala tutusufa amwalakum allati ja'alakum fi amwalikum. Ya, kata Allah, berikanlah harta anak yatim. Anak yatim itu orang yang bapaknya meninggal dan dia belum balik. Kalau dia sudah balik, berarti wabtalul yatama hatta idza balagun nikah, kata Allah. Uji anak yatim tadi sampai mereka umur menikah, artinya umur balik. Diserahkan harta itu kepada mereka. Au aqala majnunun. Orang itu gila, dia sudah balik, tapi gila, maka dia tidak boleh melakukan tindakan apapun pada hartanya. Pada saat dia akalnya kembali lagi, ya, warasyada, dan orang gila tadi menjadi bisa berpikir, bisa cerdas mengelola harta, au rasyada safihun, atau orang yang bodoh yang selama ini tidak bisa mengelola harta. Ya, di mana hartanya digunakan untuk yang tidak berguna. Umurnya memang sudah balik, dia bukan anak kecil lagi. Tapi hartanya dibelanjakan untuk yang tidak berfaedah atau untuk yang haram. Membelanjakan untuk hartanya untuk yang haram, walaupun sedikit, hukumnya mubadzir. Ya, dinamakan dia dengan saudara syaitan. Allah menyamakannya, Allah mempersaudarakannya dengan syaitan. Umpamanya, para ulama mengatakan dan kesepakatan ulama dunia bahwa merokok hukumnya haram. Dia belanjakan walaupun pakai uang dia sendiri, dia belanjakan beli rokok. Ya, maka ini dinamakan orangnya safih. Ya, membelanjakan harta tidak bermanfaat untuk yang haram. Ketika dia cerdas mengelola hartanya, atau dia diberikan uang untuk beli barang, tertipu terus. Barang dengan harga 1 juta selalu dibelinya lebih dari harga 1 juta. Atau dia disuruh menjualkan barang, ya, barang harga 1 juta selalu dijualnya di bawah 1 juta. Ya, maka dia tidak cerdas, ditahan dia untuk mengelola hartanya sendiri. Ketika itu hilang, di mana dia belajar dan kemudian mengerti, zala hajruhum bila qada. Maka 3 orang ini ketika sudah balik, yang gila sudah berakal kembali, yang bodoh sudah cerdas mengelola hartanya, maka hajarnya tanpa diketuk palu oleh qadhi, hajarnya hilang. Baik, masih ada Syekh. قال المؤلف رحمه الله وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض وإن حملت حكم ببلوغها. Dan ditambah untuk anak kecil, gadis kecil dalam balighnya, yaitu dengan haid. Kemudian dan wa in hamalat, dan apabila dia hamil, hukima bibulughiha, maka ditetapkan hukum balighnya. Ya. Untuk anak perempuan, tanda baliknya adalah haid selain umur tadi. Kalau dia belum haid tapi umurnya sudah 15 tahun qamariyah, maka dia sudah balik. Dan begitu juga tanda haid, tanda dia baliknya adalah hamil, maka langsung dinyatakan dia sudah balik.
wala yanfakku qabla syurutihi, dan tidak lepas hajar kecuali telah jelas syarat-syaratnya. Ya, sebelum syarat-syarat terpenuhi, mereka dihalangi melakukan tindakan pada harta mereka. Masyaallah Syekh. Oke, qalil. ورشد الصلاح ورشد الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا. Dan makna rush ada as-salah, yaitu kecakapan dalam bertransaksi harta. Bi an yatasarrafa miraran, di mana dia mampu untuk yatasarraf miraran secara terus-menerus. Fala yuqbana ghaliban, dan tidak dibodohi. Ya. Apa yang dimaksud dengan rusydu? Kata mu'allif, fasudus salahu fil mal. Rusydu itu adalah orang yang cakap mengelola hartanya. Ya. Dia membeli, menjual, mengembangkan hartanya, tidak tertipu, tidak sering tertipu. Ya. 10 kali bertransaksi, tertipu sekali 2 kali itu biasa. Semua orang juga tertipu. Tetapi 10 kali transaksi, tertipunya 9 kali, ini belum rusyd namanya. Juga rusyd itu adalah wala yabzulu wala yabzulu maluhu fi haramin aw fi ghairi faidatin, dan dia tidak mengeluarkan hartanya untuk sesuatu yang haram atau untuk sesuatu yang tidak memiliki faidah. Ya. Rusyd itu orang yang cerdas yang tidak mengeluarkan belanjakan hartanya untuk hal yang haram atau sesuatu yang tidak berfaedah. Dan tidak wala yadfa ilaihi hatta yukhtabar qabla bulughihi bima yaliku bih. Wala yadfa ilaihi, dan tidak diserahkan kepadanya hartanya, dan tidak diserahkan kepadanya hartanya sampai dia diuji. Ya. Qabla bulughihi, sebelum sampai baliknya sesuai dengan apa yang pantas untuknya. Ya. Sebelum diserahkan hartanya, anak ini udah 14 tahun. Ya. Maka walinya kasih uang 5 juta, anak silahkan dagang. Beli apa Pak? Ya beli apa aja. Beli umpamanya barang pecah belah atau beras atau apa, jualkan ke orang. Dilihat. Kalau umpamanya berhasil, enggak rugi, dia untung. Dari 5 juta dia bawa, alhamdulillah Pak, paman, kata dia. Ini udah dapat uang 6 juta. Ini udah cerdas dan sudah balik, dia serahkan harta warisan dari orang tuanya. Atau orang tuanya ada 100 miliar umpamanya. Serahkan kepada dia semuanya. Terhib. Waliyuhum. Wa waliyuhum halal hajril abu summa wasiyuhu summa al-hakimu. Dan wali dari mereka pada saat hajar adalah ayahnya, kemudian wasiyuhu yang diwasiatkan, dan kemudian hakim. Ya. Wali mereka menurut muallif di sini adalah bapak dari anak kecil ini. Ya. Dari mana dia dapat harta? Mungkin ibunya meninggal. Ibu anak kecil ini. Atau saudaranya meninggal. Atau lain-lain. Maka bapak yang mengendalikan hartanya. Kalau bapak yang meninggal ternyata, siapa yang menjadi walinya? Siapa yang diwasiatkan bapak? Apanya bapak wasiatkan adikku yang paling kecil, paman yang mati, atau paman adikku, abangku yang paling tua, atau paman dari anak ini yang paling tua, yang paling cerdas dan paling sayang kepada anak ini. Kemudian wali hakim. Ya. Jumhur ulama mengatakan urutan wali sama dengan urutan asabah. Tapi muallif di sini bapak kemudian langsung wasi. Kalau jumhur ulama mengatakan urutannya asabah. Siapa? Bapak, kemudian bapaknya bapak, kemudian anak, kemudian anaknya anak, kemudian saudara laki-laki, kemudian saudara laki-laki bapak, anak saudara laki-laki bapak, dan seterusnya urutan asabah. Kemudian kalau tidak ada mereka semuanya, baru hakim. Yang tafish ya.
Baik pendengar dan pemirsa Roja TV, demikian beberapa poin dari pembahasan Al-Hajar terkait dengan syarat-syarat dari anak kecil, ya, keberlangsungan hajarnya atau diangkatnya hajar tersebut, dan kita akan berikan kesempatan bagi Anda untuk memperdalam pembahasan. Anda bisa menyampaikan pertanyaan terkait dengan bab ini secara khusus atau yang lain dalam permasalahan muamalah. Baik, sebelumnya kami angkat dari pertanyaan singkat terlebih dahulu. Ikhwani fillah, azakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada titipan pertanyaan, Ustaz. Terkait dengan anak kecil yang belum balik, kemudian dia membelanjakan hartanya, apabila dia tertipu, Ustaz, dan kemudian dia berbelanja dan uang yang dikembalikannya tidak sesuai atau tidak pas nilainya. Setelah berlalu beberapa hari, bagaimana hukumnya ketika kita meminta kembalian secara sempurna kepada penjual? Jazakallahu khair. Ya, wallahu ta'ala alam. Bila anak ini bertransaksi sebesar biasanya bertransaksi, maka hukum asalnya boleh, nggak ada masalah. Tapi walaupun demikian tertipu karena semua orang tahu harga barangnya umpamanya 3.000. Dia anak itu pun tahu bilang berapa nak 3.000. Tapi kembalinya cuman 5.000. Ya. Maka kita sebagai orang tuanya atau walinya berhak untuk meminta ya hak si anak ini 7.000 lagi. Walaupun berlalu waktu yang lama. Karena bagi si penjual pun tidak halal. Mungkin maksud penjual adalah sekarang 5.000 dulu, nanti 2.000 ke lagi karena nggak ada pecahan. Kemungkinan demikian. Akan tetapi ya tetap harus ditulis sebaiknya oleh si pedagang penjual bahwa anak ini memiliki 2.000 lagi di tangan dia. Tulis, kami memiliki piutang atau hutang ke kamu 2.000, pegang enggak? Ya, sehingga Allah akan memerintahkan kita menulis hutang piutang. Alladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang beriman, bila kalian membuat akad hutang piutang, maka tulislah. Ya, baik. Terus. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Pendengar dan pemirsa TV, kami mohon maaf ada gangguan telepon dan kami akan angkat pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana hukumnya transaksi jual beli di mana penjualan dari online kami hanya mewakilkan dari barang yang dijual kepada pembeli, akan tapi memang kami belum terima barang tersebut berada di tempat kami. Barang akan diambil ketika ada pembeli, baru kemudian dikirim barang tersebut. Jazakallah khair. Ulangi. Bagaimana penjualan secara online yang disampaikan di pertanyaan ini, ketika kami mau menjadi wakil dari sebuah produk atau sebuah produsen, dan memang kami tidak atau belum memiliki barang tersebut sampai ada pembeli, baru kemudian barang bisa dikirim. Ya. Wakalah dalam Islam yaitu di mana pemilik produk mewakilkan kepada Anda untuk menjualkan. Apa yang membedakan antara wakil dengan jual beli? Ya, kalaulah akadnya jual beli antara si produsen dengan yang memasarkan ini, marketer ini, tentu si produsen tidak akan mau mengirim barang ke konsumen sebelum marketer ini bayar. Maka ini yang membedakannya, apakah ini akad jual beli atau akad wakalah. Kalau umpamanya marketer supplier minta atau produsen minta, ya saya tidak akan mengirimkan barang kepada end user kamu sampai kamu bayar. Berarti akadnya ini jual beli. Kalau akad jual beli, si marketer tidak boleh menjualkan ke pihak ketiga kepada end usernya sebelum dia beli barang dan dia terima. Dia beli dengan akad dan barang dia terima terlebih dahulu, baru boleh dia menjualnya. Berdasarkan hadis Hakim bin Hizam, ya Rasulullah, ya'tini ar-rajul yuridu minni al-bay' alladhi laysa 'indi, afa abta'u lahu min as-suq? Wahai Rasulullah, ada orang yang datang membeli kepadaku barang yang bukan milikku. Bolehkah aku jual lalu aku beli ke pasar? Maka Rasulullah melarangnya.
Dan di riwayat yang lain Rasulullah mengatakan jangan kau jual sebelum engkau terima. Maka ini yang membedakan apakah akad antara marketer dengan produsen adalah wakalah atau jual beli. Ya. Nah, Ustaz. Alhamdulillah, demikian pendengar yang bertanya dalam pembahasan jazakumullah khair barakallahu fiik. Masih kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, bagaimanakah tata cara atau ketentuan mudharabah yang dibenarkan? Di mana saya menabung di salah satu bank syariah menggunakan tabungan mudharabah dan kemudian saya memperoleh bagi hasil dari tabungan tersebut. Apakah bagi hasil ini mengandung riba? Jazakallah khair. Allah barik fiik. Syarat mudharabah, akad mudharabah adalah satu pihak menyerahkan modal, pihak yang lain mengelolanya dalam bentuk dagang atau niaga. Bila ada keuntungan dibagi berdasarkan persentase yang disepakati. Ya. Bila ada kerugian ditanggung oleh si pemilik modal. Dalam bentuk tabungan akad mudharabah berarti yang menabung adalah sahibul mal atau rabbul mal atau pemilik modal. Ya. Dan pihak bank syariah adalah sebagai mudharib pengelolanya, mengembangkannya. Syarat dia ini menjadi halal bahwa ada ketentuan di dalam formulir yang dibuat untuk membuka rekening, ada ketentuan di sana bahwa sahibul mal atau nasabah siap menanggung kerugian berdasarkan porsi modal yang dia sertakan di dalam usaha mudharabah tadi. Andai dia nabung umpamanya 100 miliar. Ya, sedangkan semua dana orang investor itu semua 1 triliun. Ya, berarti dia ada 10%. Ketika terjadi kerugian, maka dia menanggung kerugian 10%. Ya, rugi umpamanya 1 miliar. Dia menanggung 100 juta. Berkurang uangnya dari 100 miliar menjadi kurang 100 juta rupiah. Bila ada pernyataan ini, ya, klausa ini di dalam akad menabung tadi, mudharabah tadi, mudharabahnya menjadi boleh. Bila tidak ada ini, maka dikhawatirkan akadnya menjadi qard, di mana pihak bank sebagai pengelola menanggung kerugian. Ya, dengan menanggung kerugian tadi, maka akad mudharabahnya menjadi batal, menjadi qard. Dan ketika ada pertambahan, maka pertambahannya menjadi riba. Ya. Kalau Anda di bank yang syariah yang mereka tidak mencantumkan klausa ini, atau Anda ingin minta mencantumkan mereka keberatan, ya, jangan ambil produk yang mudharabah. Tujuan Anda kan menabung bukan untuk mengembangkan harta. Kalau mengembangkan harta, jangan di bank. Buat bisnis real. Beli barang dari pasar, jual ke tempat lain. Begitu mengembangkan harta. Tujuannya meletakkan uang di bank kan adalah safety, untuk keamanan. Ya. Ambil produk yang tabungan yang tidak ada pertambahan. Saya hanya naruh uang saya, kapan saya butuh saya ambil tanpa ada pertambahan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khair atas penjelasannya Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya secara terperinci disampaikan oleh Ustaz jawabannya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya seorang guru PNS Ustaz yang telah digaji oleh pemerintah sesuai dengan tugas guru dalam Permendiknas. Salah satunya adalah tugas tambahan menjadi wakil kepala sekolah yang diatur dalam Permendiknas tersebut. Pihak sekolah kemudian memungut dana kepada orang tua untuk membayar tugas tambahan tersebut. Apakah hukum menerima pembayaran itu, Ustaz? Wallahu a'lam. Ini sekolahnya negeri apa swasta ini? Tidak disebutkan. Wallahu a'lam. Karena kalau negeri mereka punya aturan sendiri, tidak mungkin narik kepada orang tua. Kalau swasta kan sudah ada uang bayaran sekolah. Kenapa meminta tambahan lagi di luar ketentuan yang sudah disepakati dari awal? Ya.
Karena kalau tidak ini termasuk meminta-minta dalam Islam dilarang. Kecuali ada hajah kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi kecuali dengan minta-minta. Dan ketentuan di sini sudah dalam satu paket, Ustaz. Jadi sudah ditetapkan gajinya dalam Permendiknas, termasuk salah satunya adalah tugas tambahan menjadi wakil kepala sekolah. Kan sudah ada gajinya kan, Nah. berarti ya tidak perlu minta-minta kepada orang tua. Ya, terus terang bahwa di negara kita itu biaya sekolah pendidikan itu sudah mahal, sudah tinggi. Insyaallah. Di sebagian negara kaum muslimin yang lain, ya, pendidikan itu gratis. Ya. Dan pendidikan gratis kemudian tidak ada banyak aturan-aturan yang memberatkan anak dan orang tua. Nah. Saya ingat dulu anak-anak itu sekolah di Arab Saudi itu gratis, tidak ada seragam, tidak ada harus pakai sepatu tertentu, mau pakai apa aja yang penting anak datang ke sekolah. Ya. Lebih baik seperti itu daripada mensyaratkan tambahan-tambahan sehingga semakin mahal biaya pendidikan dan tidak tercapai tujuan negara, yaitu wajib belajar. Anda wajib kan belajar, tapi banyak tetap bengeknya. Tentu kewajibannya makin berat. Nah. Mau saja anak datang ke sekolah sudah suatu kebaikan, bersyukurlah harusnya. Ya, maka Allah Ta'ala alam, hukum asalnya ini tidak boleh. Baik. Demikian Bapak yang bertanya, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Dan kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menggadaikan sawah sebesar 15 juta selama 3 tahun. Kemudian pemilik sawah mengatakan kepada saya, silakan garap sawah saya dan hasilnya halal untuk kamu. Bagaimana hukumnya? Ya, ini dia pinjam uang 15 juta. Nah. Kemudian jaminannya adalah sawah. Sawah digarap oleh pemberi pinjaman. Nah. Maka berarti uang pinjaman 15 jutanya nanti berlebih atau bertambah. Setelah 15 juta dibayar, ada manfaat sawah selama ini tidak diserahkan kepada pemilik yang meminjam. Andai saja sewa sawah tadi per panen umpamanya 1 juta, ya, bisa panen 3 kali setahun, 3 juta setahun, berarti pertambahan uangnya adalah 3 juta per tahun. Kalau 5 tahun udah sama dengan pinjaman 15 juta tadi pinjamannya kan ya, 15 juta 3 tahun. iya, iya 15 juta 3 tahun berarti sudah lunas, tidak perlu dibayar lagi 15 jutanya. Kalau seperti itu menjadi halal. Tapi kalau tidak, maka menjadi riba. Ya. Masya Allah. Yang halal berarti tidak ada pertambahan dalam garap. Kalau yang halal, Anda pakailah sawahnya dengan akad sewa. Ya, dengan sewa normal. Sewa normal ke orang berapa? 1 juta umpamanya per panen. 3/4 bulan umpamanya. Ya. Kurangin hutangnya dia 1 juta per panen. Berapa kali panen? 15 kali panen udah lunas hutangnya. Ya. Insyaallah. Jazakumullah khair. Demikian akhi, barakallahu fiik. Kita akan angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari pendengar kita, seorang penjahit, ya. Semoga Ustaz diberikan kesehatan, barakallahu fiik. Anda bergerak di bidang percetakan, bordir dan cetak kain tekstil, Ustaz. Baik. Bagaimana hukumnya jika Anda menerima pesanan dari konsumen? Yang pertama, gambar KW atau jiplakan, Ustaz. Yang kedua, gambar makhluk, binatang dan manusia. Gambar-gambar simbol-simbol dari agama-agama non-Islam. Dan termasuk gambar makhluk dengan mata setengah badan. Bagaimana hukum apabila saya menerima pesanan seperti itu, Ustaz? Ya Allah, Ustaz. Gambar-gambar yang di sana adalah simbol kesyirikan, seperti gambar salib atau gambar bintang Yahudi, bintang David, ya, yang menunjukkan ini kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal, ya, maka ini haram Anda buat.
walaupun tidak dibayarnya, walaupun gratis Anda berikan, Anda sudah berdosa besar, Allah. membuat kesyirikan. Kemudian gambar-gambar yang bernyawa, ya, juga haram Anda buat. Ya. Tapi tadi buat apa? Kain apa itu? Tekstil, Ustaz. Kalau tekstil bisa jadi buat dipakai. Nah. Kecuali untuk yang dihinakan. Seperti dalam hadis Aisyah tersebut, jadikan untuk hina diduduki. Ya, kalau karpet untuk dihinakan, ya. Masya Allah. Tapi kalau tadi tekstil bisa jadi untuk dipakai. Ya, Allah Ta'ala. Nah. Yang lebih baik bahkan wajib dihindari, Ustaz. Wajib tidak Anda terima orderan tadi walaupun dia mengiming-imingi uang yang besar. Masya Allah. Baik. Jazakumullah khair. Demikian akhi yang bertanya. Barakallahu fiik dan semoga Allah mudahkan usaha antum. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat dari Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah perhiasan emas yang baru pertama dibeli dikeluarkan zakatnya tanpa melihat berat dan nisabnya, Ustaz? Dan kedua, jika telah cukup haul dan nisab semua emas batangan dan perhiasan kepunyaan pribadi, dikeluarkan zakatnya tanpa dibedakan untuk dipakai atau dijual kembali? Allah Ta'ala. Ini kalau yang bertanya laki-laki, maka perhiasan bagi laki-laki terkena zakat, kecuali dipinjamkannya ke istrinya atau ke anaknya. Tapi kalau yang bertanya perempuan, perhiasan ini, emas perhiasan, khilaf para ulama. Allah Ta'ala alam, yang rajih menurut saya tidak terkena zakat, walaupun dia pakai sesekali. Karena ini adalah pakaian, dan kebutuhan perempuan akan berhias lebih besar daripada kebutuhan laki-laki akan kendaraannya. Dan laki-laki maunya mobil, ya, lebih dari nisab harganya, tapi tidak ada zakatnya. Begitu juga perhiasan tadi. Tapi kalau emas dalam bentuk lantakan atau berbentuk dinar, koin, atau berbentuk emas antam, itu ada zakatnya. Cara menzakatkannya, yang perhiasan tadi dikeluarkan, tidak dizakatkan. Berapa gram yang lantakan tadi? Ada 50 gram. Kan kurang nisab, karena nisab 85 gram. Ya. Ini ada 50 gram, tapi ada uang yang menggenapkan sampai nisab jadi 90. Uang ada 40 juta umpamanya. Uang 40 juta tidak sampai nisab. Nisab 60 juta. Ya. Emas 40 gram tidak sampai nisab 85 gram emas. Tapi uang 40 juta ditambah emas lantakan 40 gram sampai cukup nisab. Dengan demikian dizakatkan dari dua-duanya. Ditambah rupiah 40 juta, ditambah dengan emas 40 gram, masing-masing kali 2,5%. Allah Ta'ala. Masya Allah. Jazakallah khair atas jawabannya. Demikian Ummu Aisyah di Pekanbaru. Barakallahu fiik. Baik, kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, saya membeli motor di sebuah koperasi, di mana sistemnya koperasi memberikan sejumlah uang kepada saya untuk dibelikan motor. Lalu kemudian saya mencicilnya tiap bulan kepada koperasi tersebut, Ustaz. Apakah mekanisme seperti ini dibenarkan secara syar'i? Ini tidak dibenarkan. Ini akadnya riba, di mana pihak koperasi memberikan uang, meminjamkan uang, dan Anda bayar berlebih dengan mencicil. Maka uang ditukar dengan uang berlebih, namanya riba fadl. Dan karena tidak tunai, termasuk riba nasi'ah. Kedua bentuk riba ada dalam transaksi ini. Tapi kalau akad yang boleh, Anda tanyakan kepada anggota tadi, motor seperti apa yang Anda inginkan, spesifikasinya, tahun pembuatannya, warnanya, jelas semua spesifikasi. Setelah jelas, Anda pergi beli. Sebelumnya tidak ada DP. Ya, pergi beli. Setelah Anda beli, sudah diterima motornya oleh pihak koperasi, dijual kepada anggota dengan mencicil dan harga lebih. Namanya dibelinya motor 15 juta, dijualnya 20 juta, dicicil selama
3 atau 4 tahun sesuai kesepakatan dan tidak ada denda keterlambatan. Maka ini halal. Ada pun yang pertama, apabila sudah dibeli barangnya bagaimana Ustaz? Barangnya halal, akadnya riba. Maka secepatnya Anda tutupi akad tadi. Ya, yang wajib hanya membayar pokoknya. Berapa Anda terima uangnya? 5 juta, bayar 5 juta. 10 juta, bayar 10 juta tanpa pertambahan. Bila Anda bayar pertambahan, berarti Anda memberi makan riba, dan koperasi adalah pemakan riba. Dua-duanya dikutuk dan dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Nah, baik Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khair atas jawabannya dan faedah jawaban yang disampaikan oleh Ustaz bagi penanya. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari hamba Allah di Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang kontraktor apabila mendapatkan proyek harus membayar fee terlebih dahulu dengan alasan sebagai jasa. Bagaimana hukum hal tersebut Ustaz? Bayar fee-nya ke siapa? Lam yuskar Ustaz. Kalau maksudnya adalah ke pihak ketiga, kontraktor mengatakan kepada pihak ketiga, carikan kami proyek untukmu sekian persen dari nilai proyek. Ya, namanya 3%, 5% dari nilai proyek 1 miliar, dapat dia 50 juta atau 30 juta. Ya, ini hukumnya halal. Tapi ini sepertinya jarang. Nah, ini biasanya dimaksud dengan pertanyaan seperti ini adalah orang karyawan di pemberi proyek tadi yang menghubungkan dan memberikan data dan segala macam. Ini yang biasanya yang diberikan fee. Kalau ini adalah riswah. Anda kontraktor adalah pemberi riswah. Oknum dari karyawan di perusahaan pemberi proyek tadi adalah penerima riswah. Ya. Maka dua-duanya berada di dalam neraka. Rasulullah mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar. Pemberi riswah, penerima riswah dalam neraka. Masya Allah. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya, jazakallah khair atas pertanyaannya. Masih kami angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Ria, Ustaz, saya memiliki hutang di bank dan setelah saya tahu ada unsur riba di dalamnya, maka saya segera bertobat kepada Allah dan tidak akan berhutang riba lagi. Saya ingin melunasinya dengan berupaya menjual barang-barang yang saya miliki, namun qadarullah nilai dari harga barang yang saya jual tersebut belum bisa mencukupi atau melunasi pinjaman yang saya miliki di bank. Pertanyaannya adalah, bolehkah melanjutkan sementara waktu transaksi tersebut sambil menunggu uang untuk cukup melunasi, Ustaz? Dan apakah saya tetap berdosa dalam hal ini? Jazakallah khair. Allahumma barik fiik. Berdosa iya, karena masih dalam perbuatan dosa riba. Allah mengatakan, "Man ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha." Barang siapa yang datang kepadanya peringatan Allah telah mengharamkan riba, lalu dia berhenti di saat itu. Ya. Bagaimana cara berhentinya? Tentu selesaikan transaksi tadi. Bayar pokok hutangnya saja. Ketika Anda sudah berusaha maksimal dan tidak mampu, ya apa boleh buat. Ya. Dan selalu minta kepada Allah Azza wa Jal agar Anda dimudahkan menyelesaikan dosa riba Anda tadi. Allah Ta'ala a'lam. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pertanyaan yang sama terkait dengan koperasi. Bagaimana koperasi simpan pinjam yang menarik sebagian dananya dari anggota, lalu kemudian sisa hasil usaha dikembalikan nanti pada akhir tahun, dan setiap anggota meminjam dipersilakan dengan batasan tertentu di mana dikenakan biaya tambahan 5% dari pinjaman tersebut setiap pengembalian per bulannya, Ustaz. Bagaimana hukum koperasi pinjam seperti ini, Ustaz? Ini koperasi riba. Insyaallah. Anggotanya, pengurusnya, dan siapapun yang terlibat dalam ini
adalah perang melawan Allah Azza wa Jalla. Hendaklah mereka bertaubat semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Koperasi tadi niatnya bagus sebetulnya, tetapi karena dikelola dengan cara yang menentang hukum Allah, ketentuan Allah, maka dia menjadi berperang melawan Allah Azza wa Jalla. Bisa Anda buat koperasi yang sesuai dengan syariah, di mana bagi yang meminjam tidak ada pertambahan. Lalu kalau dikatakan bagaimana untuk biaya operasional dan segala macam hasil usaha, buat berdivisi bagian dari koperasi tadi yang berbisnis. Ya, mungkin jual kebutuhan karyawan, melakukan menyewa kebutuhan karyawan lalu disewakan kembali. Buat core bisnis, kemudian hasil keuntungan dari bisnis tadi buatkan simpan pinjam tanpa ada pertambahan sehingga Anda tidak rugi. Ya. Dan simpan pinjam tadi sangat diteliti, artinya dalam kondisi yang tidak bisa dilakukan transaksi, dia pinjam umpamanya kebutuhan untuk motor, kebutuhan transportasi ke sekolah anak-anak dan segala macam. Ini bisa dilakukan akad murabahah jual beli. Ya, ini jangan berikan simpan pinjam. Tapi anaknya sudah nunggak uang sekolah 3 bulan. Ini tidak bisa pakai akad sewa menyewa. Ini murni simpan pinjam. Berikan pinjaman tanpa pertambahan. Karena uang yang dianggarkan untuk pinjam-pinjam tadi kan adalah sudah merupakan keuntungan dari bisnis. Sehingga tidak perlu harus pakai pertambahan. Wallahu ta'ala a'lam. Ada salah satu perusahaan di Jakarta, mereka mengikuti dengan pola ini. Wallahu ta'ala a'lam. Beberapa waktu yang lalu saya dengar langsung dari pengurusnya, mereka sudah terkumpul dana yang bisa disalurkan untuk simpan pinjam saja lebih dari 2 miliar tanpa ada pertambahan. Insyaallah. Ya. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Masih kami akan kembali pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya. Di tempat kami, baik yayasan maupun masjid, mengkoordinir zakat harta dari masyarakat tempat tinggal di komunitas kami, Ustaz. Yang menjadi pertanyaan, apakah zakat amwal yang kami terima tersebut dari kaum muslimin harus segera dibayarkan atau diberikan kepada mustahiknya, atau tidak masalah bagi kami untuk tetap menahan sebagiannya, Ustaz, sebagai operasional dan sebagiannya kami gunakan untuk operasional yayasan dan masjid, dan pada waktunya kami kembalikan untuk diberikan kepada mustahiknya. Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Allah barik fiik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menerima emas zakat, sedang beliau akan menyerahkannya kepada mustahiknya waktu sholat masuk. Beliau sholat, mengamin sholat, karena sekarang bertemu 2 yang fardu. Sedangkan 1 yang fardu, untuk menyalurkan tadi lebih luas waktunya, sedangkan untuk sholat waktunya tertentu. Maka beliau sholat fardu. Setelah selesai salam sholat, kebiasaan beliau habis sholat fardu beliau berzikir. Zikir sekarang bukan fardu lagi, sunnah. Ya, sedangkan memberikan hak mustahik fakir miskin dari zakat tadi adalah fardu. Beliau assalamualaikum, tidak seperti biasanya, langsung berdiri dan keluar buru-buru memberikan emas tadi kepada mustahiknya. Masya Allah. Ya. Kemudian setelah selesai fardu ini, beliau masuk lagi ke masjidnya dan beliau lihat para sahabatnya tercengang. Tidak pernah Rasulullah SAW setelah sholat fardu itu langsung berdiri dan meninggalkan majelisnya, melainkan berzikir dulu. Ya. Lalu Rasulullah SAW memahami ini dari para sahabatnya dan beliau mengatakan, ya, adalah di tanganku tadi emas zakat. Ya. Karena sholat masuk, saya sholat dahulu. Tetapi setelah sholat selesai, saya buru-buru. Akhsha, beliau menyebutkan illatnya. Akhsha ayah bisani yaumal qiyamah.
Saya khawatir emas itu akan menahanku nanti di surga, di hari akhirat. Masya Allah. Selama jeda waktu dari aku menerima untuk menyerahkannya kepada yang mustahiknya, Allah menahanku. Maka Anda para amil zakat berhati-hati. Berapa lama itu dana zakat Anda tahan, selama itu Anda ditahan Allah nanti di hari kiamat. Allah. Dan satu hari di hari kiamat sama dengan 1000 tahun di dunia Anda. Nah, Kalau Anda tahan seminggu, berarti 7000 tahun Anda ditahan Allah. Maka jangan pernah mau gara-gara mengelola dana orang mustahik Anda mendapatkan kemurkaan dari Allah dengan mendapatkan kecelakaan yang besar tadi. Baik. Yang ada ditahan oleh Rasulullah SAW setelah mustahik semuanya dapat. Ada dana umpamanya terkumpul dana zakat di masjid Anda sebanyak 1 miliar. Ada mustahik A, kebutuhan setahunnya yang kurang, mereka bekerja, ada penghasilan tapi tidak memenuhi kebutuhan pokok. Pendapatannya umpamanya sekitar 2 juta per bulan. Sedangkan pengeluaran pokoknya 5 juta. Berarti kurang 3 juta. Kali 12 berarti 36 juta. Dari dana 1 miliar tadi ini beri 36 juta keluarga ini. Habis itu dia tidak berhak lagi menerima zakat. Kemudian beli keluarga yang lain, umpamanya ada kebutuhannya 40, ada yang 100, ada yang 200. Ya. Terpenuhi semua kebutuhan setahun para fakir miskin tadi. Dan masih tersisa umpamanya 30 juta. Ini yang boleh ditahan karena tidak ada mustahiknya. Tapi ketika ada mustahiknya, haram bagi Anda menahan walau 1 saat. Dan imbalannya adalah 1000 tahun Anda akan ditahan oleh Allah di akhirat. Semoga Allah menjauhkan kita dari azab di dunia dan di akhirat. Nah, Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Demikian pendengar dan pemirsa Roja TV yang menyampaikan pertanyaan terkait dengan permasalahan zakat amwal ini. Secara khusus kami akan bahas nanti pada babnya, dan jazakallahu khair. Ustaz, mungkin ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini, dan sebagai ikhtitam Ustaz, silakan. Ya. Berilmu, mempelajari syahadat Allah merupakan jalan keselamatan. Banyak kasus kita menginginkan kebaikan di dunia dan di akhirat bagi diri kita dan kaum muslimin. Tapi karena jauh dari ilmu akan syariat Allah, niat baik tadi malah berubah menjadi azab Allah kepada kita. Contoh yang terdekat apa yang kita jelaskan barusan tentang masalah amil zakat. Maka dengan demikian benarlah dikatakan oleh para ulama, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, berilmu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Wallahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.